21 ratusan bank bersaing. Lebih dari selusin mobil mewah, mulai dari Porsche, membanjiri lingkungan lama tempat Meng Yu pernah tinggal. Beberapa gelombang berikutnya menyusul. Warga sekitar yang tidak tahu mengira pameran mobil itu telah memilih alamat yang salah. Faktanya, komunitas lama tempat Meng Yu menyewa memiliki sejarah lebih dari 20 tahun, yang dapat dilihat dari bangunan tua dan tanah yang bobrok. Akan tetapi, sejak dibangunnya, belum pernah ada lagi pemandangan semegah ini di kawasan tersebut. Ada ratusan mobil mewah yang bernilai puluhan juta yuan, mengelilingi kawasan pemukiman. Yang Chengbin adalah manajer cabang Bank Nanhang. Sekarang dia adalah pegawai bank level 6, pegawai resmi dengan jabatan tertinggi di Bank Nanhang. Saat masih muda, dia bepergian ke seluruh negeri bersama atasannya dan melihat banyak kejadian besar. Tetapi ini adalah pertama kalinya ia melihat pemandangan semegah itu, kecuali pada konferensi perbankan internasional. Ini bukan tentang ratusan mobil mewah. Itu hal yang lumrah di pameran otomotif internasional. Namun orang-orang pentinglah yang duduk di kursi belakang mobil. Presiden Bank Xiaguo, Presiden Bank Industri dan Komersial Xiaguo, Presiden Bank Xiaguo Jianxie, Presiden Bank Pertanian Xiaguo, dan Presiden Bank Jiaotong. Presiden dari 5 bank besar di negara Asia semuanya datang secara langsung. Ada juga bank-bank domestik yang terkenal seperti Zhaoxiang Bank, Xiaxin Bank, Pufa Bank, Xiaguo Kaifa Bank, Jinlikou Bank, Minseng Bank, De. Bahkan belasan bank asing di tanah air semuanya datang, tanpa terkecuali. Lagi pula, kalau dipikir-pikir, perwakilan masing-masing bank adalah raksasa industri pada level terendah wakil presiden. Yang Chengbin menelan ludahnya dan matanya terbelalak kaget dengan apa yang dilihatnya. Namun, karena dia bisa menjadi manajer cabang, dia tentu bukan orang bodoh. Dia langsung teringat apa yang dikatakan wakil presiden Wang. Tidak diragukan lagi bahwa pelanggan terhormat yang disebutkan oleh wakil presiden Wang mungkin juga merupakan target dari tokoh setingkat presiden ini. Lagi pula, hampir mustahil bagi kawasan pemukiman tua seperti itu untuk menyembunyikan dua naga sungguhan pada saat yang bersamaan. Jadi, siapa sebenarnya orang yang dikunjungi wakil presiden Wang tadi? Bagaimana mungkin begitu banyak petinggi, seperti presiden bank, berkumpul bersama untuk mengunjunginya di waktu yang sama? Bahkan Nanhang Ma, orang terkaya di negeri Xia, mungkin tidak mendapatkan perlakuan ini, kan? Anda harus tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang hebat yang sebenarnya dalam industri perbankan domestik. Kalau mereka menghentakkan kakinya, seluruh industri perbankan akan gemetar. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu mulai membicarakannya. Apa-apaan ini? Orang-orang ini tampaknya berasal dari latar belakang penting. Siapa identitas pria dan wanita tadi? Saya tidak tahu. Mungkin itu menakutkan. Saya tahu orang yang datang dengan Bentley yang panjang itu adalah Presiden Cabang Xiaguo dari Bank Swiss. Saya dulunya adalah seorang penjaga keamanan di Bank Swiss, jadi saya tidak mungkin salah. Saya juga melihat foto pria itu. Dia adalah Presiden Bank Xiaguo, Piala Laon Yu. Sial, perkemahan ini terlalu mewah. Saya akui, saya cemburu. Saya pernah membuang sampah dengan pria bernama Meng itu. Seharusnya saya berusaha lebih dekat dengannya. Jika kami menjalin hubungan, saya pasti akan sangat sukses. Aku juga, terakhir kali aku makan dengannya di restoran. Pacarnya belum seperti ini. Dia muda dan sukses, dan dia tidak merasa rendah diri. Dia pasti punya banyak pacar. Aku iri sekali. Kenapa banyak petinggi bank yang datang kepadanya? Aku benar-benar penasaran. Belum lagi rasa penasaran warga. Bahkan brand manajer yang pun sampai kaget dan merasa seperti dicakar kucing. Tetapi dia juga tahu bahwa dalam lingkungan khusus industri perbankan, rasa ingin tahu yang berlebihan akan membunuh kucing. Karena wakil presiden Wang tidak menjelaskan, dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab di sini? Bang Nanhang, Presiden Bank Xiaguo keluar dari mobil dan berjalan mendekat, menatapnya dengan anggun. Begitu dia selesai berbicara,
Semua mata pengunjung tertuju pada Yang Chengbin dengan senyum aneh. Bang Nanhang. Bang kecil kelas 2 macam apa itu? Apakah Anda juga ingin dekat dengan orang itu dan mendapat sepotong kue? Butiran keringat langsung muncul di dahi Yang Chengbin. Dikatakan bahwa hanya orang bodoh yang tidak takut. Karena dia mengetahui identitas mengerikan para pengunjung ini. Dia akan berada di bawah tekanan psikologis yang luar biasa. Terus terang saja, jika dia secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang provokatif sekarang, dia tidak akan mendapat tempat di seluruh industri perbankan di masa mendatang. Ya, saya Yang Chengbin, Kepala Cabang Bank Nanhang. Saya di sini untuk menjaga rumah untuk tamu terhormat atas perintah Wakil Presiden Wang Lingyue. Pakaian Yang Chengbin di bagian belakang sudah basah oleh keringat. Presiden Bank Xiaguo sedikit mengernyit. Nama belakang Wang, itu keluarga Wang dari Nanhang, kan? Dia telah lama menemukan bahwa komposisi personel di sini agak beragam. Dia pasti mengira bahwa selain personel keamanan bank, ada juga pengawal dari keluarga Nanhang Wang. Akan tetapi, bahkan seluruh keluarga Nanhang Wang tidak dapat memenuhi kebutuhan keuangan Tuan Meng. Para tamu saling memandang dengan bingung. Sejak tersiar kabar mengenai kemunculan Tan Meng yang rendah hati dan misterius di Nanhang, perhatian masyarakat perbankan global tertuju pada kota Nanhang. Mereka hanyalah kelompok pertama yang tiba dengan tergesa-gesa. Ada juga sejumlah besar bank luar negeri yang menuju China Southern Airlines melalui pesawat. Bagaimanapun, Tuan Meng adalah orang dengan simpanan uang tunai terbesar di dunia. Dia juga satu-satunya raksasa tersembunyi yang mampu mengguncang badai keuangan global dengan sumber daya keuangan pribadinya. Catatan, dalam sistem moneter dunia setelah perubahan sistem, uang yang dimiliki tuan rumah diakui oleh semua bank di seluruh dunia. Dalam beberapa gosip, kekayaan yang dimilikinya cukup untuk mengubah negara berkembang kecil menjadi negara maju. Hal yang paling menakutkan adalah tak ada satupun presiden bank yang hadir yang memenuhi syarat untuk mengetahui bagaimana ia memperoleh begitu banyak kekayaan. Bank sentral selalu sangat tertutup tentang masalah ini dan bahkan tidak memberitahu 4 bank besar yang berada langsung di bawahnya. Setelah mengatakan hal itu, jika keluarga Wang terlibat, maka ada seseorang yang hadir yang seharusnya tahu lebih banyak tentang Tan Meng. Semua presiden bank memusatkan perhatian mereka pada Wang Zheng. Dia adalah kepala keluarga Nanhang Wang berikutnya. Wang Zheng benar-benar bingung pada saat ini. Bersikaplah masuk akal. Dia datang ke sini bersama Presiden Bank Xiaguo kali ini sebagai junior, dan datang ke sini untuk memperluas wawasannya dari bos besar. Lagi pula, dia sukses merintis bisnisnya sendiri. Hal ini juga telah diakui dengan suara bulat oleh generasi tua keluarga Wang. Namun skala perusahaan itu sendiri terlalu kecil, kurang dari 10 miliar dolar Namibia. Sebelum mengambil alih bisnis keluarga Wang, tentu saja Anda tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bahkan Wang Zheng tidak tahu nama dan usia orang kaya misterius itu. Dia hanya tahu bahwa orang kaya itu sangat kaya, dan tujuan Wang Zheng datang ke sini kali ini sangat sederhana. Setelah orang kaya misterius itu membagi kue besar di antara bank, ia hanya perlu mengambil beberapa sisa untuk mengisi perutnya. Lagi pula, orang kaya misterius itu adalah orang yang menjadi incaran semua bank besar. Asal mereka membuat wajah-wajahnya tidak asing bagi mereka, mereka bisa menginvestasikan miliaran dolar padanya seperti mereka mengusir pengemis. Memohon belas kasihan, ini masalah bisnis, tidak buruk.